Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita saya menyampaikan untuk seluruh pendengar firman Tuhan hari ini, selamat tahun baru. Kiranya kita semakin menerima berkat Tuhan di tahun yang baru ini, dan firman yang akan kita dengarkan memberikan sukacita untuk seluruh pendengar. Saudara yang diberkati, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini tertulis dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, tidak ada satu orang pun manusia yang suka bila tubuhnya dihinggapi oleh sakit penyakit. Jika kita sedang di kondisi sakit, kita akan berusaha bagaimana agar kita dapat segera pulih. Apakah kita akan segera pergi mencari pengobatan melalui medis, dokter, atau juga melalui obat-obatan? Yang pasti kita akan berusaha dengan kuat, kita akan berusaha dengan keras agar kita boleh mengalami pemulihan dan tubuh kita kembali sehat. Di dalam nats ini ada satu penyakit yang ditunjukkan bagaimana Yesus memberikan belas kasihnya kepada seseorang yang menderita sakit penyakit, yaitu orang Yahudi yang terkena suatu sakit yang disebut dengan kusta. Saudara-saudari, penyakit kusta pada zaman itu adalah penyakit yang dianggap najis. Penyakit kusta ini tidak ubahnya mereka seperti mayat hidup, karena walaupun secara jasmani mereka hidup, namun mereka sudah seperti dianggap mati. Disisihkan, tidak dianggap, tinggal di luar dari pemukiman masyarakat, bahkan bila dia sedang berjalan bertemu dengan orang, dia harus mengatakan dirinya najis, supaya orang tahu kalau dia sedang menderita kusta atau sakit kusta. Itu sebabnya penyakit ini adalah penyakit yang sangat mengerikan. Orang yang sakit kusta ini adalah orang yang sungguh-sungguh tidak mendapatkan lagi perhatian dari keluarga atau masyarakat. Mereka adalah orang yang disisihkan, mereka adalah orang yang dijauhkan. Tetapi orang yang sakit kusta ini, yang disebutkan oleh Injil Markus ini, datang dengan segenap keyakinannya, datang dengan segenap harapannya kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus, tentulah dia mendapatkan pendengaran akan Yesus yang mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Inilah yang menggerakkan hatinya. Dia memiliki percaya, dia memiliki harapan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakit yang sungguh-sungguh sangat membuatnya tersiksa pada waktu itu. Ketika dia datang menjumpai Tuhan Yesus, lalu dia berkata kepada Yesus, ada sebuah dialog di mana dia bermohon kepada Tuhan, "Jika engkau mau." Jadi orang yang sakit ini tidak memaksa Tuhan Yesus, tapi dia bertanya dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dalam bahasa sehari-hari kita bisa katakan, jika engkau mau, Tuhan bisa sembuhkan saya. Lalu yang menjadi renungan hari ini dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik tentang orang kusta yang dikisahkan dalam Injil hari ini mengajarkan kepada kita akan pentingnya berserah dan pasrah kepada Allah. Dalam hidup ini, saat kita mengalami kesulitan, tekanan, penyakit, kegagalan, seringkali memaksa kita untuk datang kepada Tuhan, tetapi kita memaksa Tuhan untuk menyelesaikan persoalan dan masalah kita. Dengan berbagai doa, dengan berbagai usaha kita datang kepada Tuhan. Tapi sering kita tidak sadar, kita seperti memaksa Tuhan bahwa apa yang kita pikirkan harus terjadi. Tetapi berbeda dengan orang kusta ini, dia berharap kepada Tuhan, dia menyandarkan imannya kepada Tuhan.
Tapi dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus merespon, aku mau, maka jadilah engkau tahir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar hari ini melalui seorang yang memiliki sakit yang cukup berat pada waktu itu. Dan konteks masa kini mungkin kita tidak mengalami sakit penyakit seperti yang dituliskan oleh Injil Markus ini. Tetapi pastilah ada beban kita yang lain yang membuat kita berat, tersisi, membuat kita mengalami beban yang amat sulit untuk kita hadapi. Mungkin kita tidak seperti orang kusta ini mengalami sakit yang secara fisik hinggap dalam tubuh kita. Tapi mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan sehingga pikiran kita tidak tentram, hati kita tidak tentram. Maka hari ini marilah kita membawa semuanya kepada Tuhan. Seperti orang kusta yang datang, berlari, berusaha berjumpa dengan Yesus dan bertanya, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dalam doa kita, kiranya kita juga seperti orang kusta ini. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, supaya ketika kita berdoa dan apa yang kita minta Tuhan belum berikan, kita tidak menjadi kecewa dan putus asa. Karena kita berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki hari keempat di tahun 2023. Kiranya tetap kita memiliki pengharapan, kita tetap memiliki semangat hidup. Kalaupun ada beban yang berat, mari kita belajar untuk datang berserah kepada Yesus dan percaya Yesus sanggup memulihkan kita. Karena Yesus memiliki kasih yang besar untuk menolong kita. Semoga firman hari ini memberkati setiap pendengar. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarilah kami untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala isi hati kami, segala permohonan doa kami kepada Tuhan, bahkan menyerahkan seluruh persoalan hidup kami kepadamu. Tolong dan tuntunlah kami Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup untuk melakukan firman yang telah kami dengarkan. Bapa dalam kerajaan surga, sertailah kami menjalani hari demi hari, menapaki setiap peristiwa hidup kami yang Tuhan telah rancang di tahun 2023 ini. Kami berserah kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang memiliki kuasa yang besar untuk selalu mencukupkan kebutuhan kami. Berkati saudara-saudari kami jika ada yang sedang bergumul, jika ada yang sedang sakit, Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.